Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Safatriana, NIM 18141068. Baiklah, di sini saya akan memaparkan jurnal yang telah saya buat yang berjudul Mekanisme Saham Syariah di Indonesia. Saham syariah adalah efek yang berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek saham syariah adalah kepemilikan perusahaan. Sebelum melakukan transaksi saham syariah, investor wajib membuka rekening efek syariah. Pembukaan rekening efek syariah itu di perusahaan efek yang menggunakan Syariah Online Trading System atau ABS OTS. Akad yang digunakan adalah akad wakalah. Akad wakalah terjadi saat calon investor menandatangani pembukaan rekening. ABS OTS akan memproses sejak tentang keperluan calon investornya sampai adanya bukti menjadi investor. Lalu rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. Selain rekening efek syariah, dibukakan juga rekening dana nasabah pada saat pembukaan rekening atau pendaftaran menjadi investor saham syariah. RDN dibukakan di bank syariah yang menjadi bank administrasi. Bank administrasi transaksi saham syariah adalah bank syariah yang telah mendapat izin KSEI untuk menjalankan salah satu fungsi penyelesaian transaksi saham syariah, yaitu menampung dana investor melalui RDN. Terdapat perbedaan antara rekening efek syariah, rekening dana nasabah, dan rekening tabungan syariah. Yang dimana objek yang disimpan kalau misalnya RES itu adalah efek syariah. Kalau RDN, uang atau dana investasi. Tempat penyimpanannya kalau RES itu di KSEI. Kalau misalnya RDN di Bank Administrasi Efek Syariah. Kepemilikannya RES itu di investor, RDN itu investor. Pembukaan rekening RES itu di ABS OTS. Kalau misal di RDN itu ABS OTS dan misalnya di RTS itu investor sendiri. Penarikan dana, kalau misalnya di RDN itu transfer atau pemindah bukuan ke tabungan syariah. Kalau misalnya RTS, ATM, melalui ATM, kasir, online, dan elektronik. Selanjutnya ialah Syariah Online Trading System, yang merupakan sistem yang disiapkan oleh perusahaan efek untuk digunakan oleh investor yang bertransaksi secara syariah dan secara online. Pada fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, terdapat beberapa kriteria yang ada dalam fitur sistem trading online syariah. Yang pertama, saham syariah yang dapat ditransaksikan apabila investor memasukkan order transaksi saham non syariah, baik sengaja maupun tidak, maka SOTS akan menolaknya. Yang kedua, beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai. Yang ketiga, tidak memperbolehkan adanya transaksi jual untuk saham syariah yang belum dimiliki investor. Yang keempat, untuk setiap transaksi yang ditolak oleh SOTS akan muncul pesan singkat dalam bentuk pop-up yang menyebutkan alasan kenapa transaksi tersebut ditolak dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip di pasar modal. Ini adalah order transaksi saham syariah, terdiri atas dua, ialah order transaksi jual dan order transaksi beli. Order transaksi jual adalah perintah investor untuk menawarkan saham syariah yang akan dijual pada harga tertentu. Harga yang dimasukkan atau harga penawaran itu biasanya lebih tinggi dari harga pasar yang berlaku pada saat itu. Investor yang melakukan order jual disebut investor jual. Yang kedua ialah order transaksi beli. Adalah perintah investor untuk mengajukan penawaran beli saham syariah pada harga tertentu. Harga penawaran beli atau harga order beli biasanya lebih rendah dari harga pasar. Selanjutnya, seorang investor juga dapat menjadi investor beli atau investor penjual sekaligus sepanjang mempunyai saham syariah untuk dijual ataupun mempunyai dana yang cukup untuk membeli. Order transaksi dilakukan secara SOTS yang akan dituliskan secara langsung dalam bentuk antrian yang akan ke sistem perdagangan BI. Dilakukan secara transparan di mana investor dapat memantau antriannya secara real time melalui SOTS. Lalu apabila kedua pihak akhirnya sepakat pada harga tertentu,
maka terjadi jual beli di antara mereka. Itulah sebabnya kenapa transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad bai al-musawamah dan memenuhi prinsip Islam. Jadwal perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia pada dasarnya sama dengan hari kalender dan juga sama dengan jadwal clearing di Bank Indonesia. Mengapa demikian? Karena semua pemindah bukuan dana hasil transaksi saham syariah di pasar modal dilakukan melalui perbankan. Selanjutnya, batasan perubahan harga saham syariah mengikuti jadwal hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan harga saham syariah hari sebelumnya sebagai dasar perhitungan. Lalu, menggunakan indikator persentase sehingga apabila saham syariah berubah, maka nilai pembatasnya pun akan mengalami perubahan sesuai dengan harga baru tersebut. Maksimal harga strategi saham syariah dalam satu hari perdagangan adalah sebesar nilai batas atasnya, sedangkan maksimal harga rendah saham syariah dalam satu hari perdagangan adalah sebesar nilai batas bawahnya. Lalu ada analisis dalam memilih saham syariah. Itu ada dua. Yang pertama, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis untuk mengetahui kondisi emiten, pertumbuhan industri, dan aspek makro suatu negara. Kondisi emiten yang harus diketahui oleh pemodal meliputi kondisi keuangan, manajemen, prospek bisnis emiten di masa mendatang. Lalu investor yang menggunakan pendekatan ini akan menganalisis berbagai aspek, diantaranya ekonomi makro. Yang kedua, menganalisis laporan keuangan perusahaan, yang dimana diantaranya adalah laporan rugi atau laba, balance sheet, dan cash flow. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah suatu metode untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dengan cara mempelajari pola pergerakan harga, volume transaksi, dan saham tersebut di masa yang lampau. Dalam analisis ini terdapat beberapa faktor. Yang pertama adalah candlestick, adalah indikator yang memberikan informasi mengenai harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan dari saham dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua ada resistance and support lines. Resistance merupakan harga horizontal yang terbentuk dengan cara menghubungkan puncak-puncak harga saham dalam jangka waktu tertentu, dan support merupakan kebalikannya. Selanjutnya ialah risiko investasi saham syariah. Risiko investasi merupakan risiko yang berhubungan dengan dinamika permintaan dan penawaran sekuritas, fluktuasi harga sekuritas, dan harapannya terhadap prospek perusahaan. Dalam berinvestasi, terdapat beberapa risiko. Yang pertama, tidak ada pembagian dividen. Yang kedua, capital loss. Ini terjadi jika harga beli saham lebih besar dari harga jual. Yang ketiga, risiko likuiditas. Dan yang keempat, ketika saham dapat dihapus dari pencatatan bursa sehingga tidak dapat diperdagangkan. Risiko transaksi saham syariah. Risiko transaksi saham syariah apabila terjadi gangguan pada transaksinya. Salah satunya ialah gangguan telekomunikasi, di mana risiko terburuknya ialah terjadi kegagalan transaksi atau investor tidak dapat melakukan order transaksi. Selain gangguan terjadinya kegagalan transaksi, juga ada risiko terburuknya ialah tidak bisa memenuhi kewajiban atau gagal bayar. Ini terjadi karena investor melakukan pembelian saham melebihi dana yang dimiliki di RDN. Meski transaksi non-syariah nilai portofolio saham dianggap sama dengan nilai tunai, tetapi risiko gagal bayar tetap ada. Selanjutnya, mitigasi risiko investasi syariah. Emiten yang sahamnya selalu lolos seleksi syariah atau selalu ada dalam DS adalah emiten yang secara fundamental dalam likuiditas perusahaan bagus. Menghindari transaksi goror adalah wajib bagi seorang investor syariah. SOTS juga menggunakan transaksi tunai yang dapat mengurangi terjadinya resiko. Resiko tidak bisa dihilangkan tetapi bisa dimitigasi agar dapat meminimalisasi dampaknya. Kewajiban menghindari transaksi goror dan penggunaan SOTS adalah salah satu cara mitigasi risiko yang otomatis dilakukan oleh investor syariah agar transaksinya memenuhi prinsip syariah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.